Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Ta'lim Baitur Rahim Ibu Hajah Sofia Zainul, yang terhormat Bapak DKM Masjid Baitur Rahim yaitu Bapak Haji Ahyad Antawijaya, yang terhormat Bapak RW 15 Komplek Bumur Indah Bapak Haji Zainul Arifin, Pak Ketua RT 1, RT 2, RT 3, yang terhormat pengurus Majelis Ta'lim dan seluruh panitia, yang terhormat para undangan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada pagi ini, hari Sabtu 6 Agustus 2022, bertempat di Masjid Baitur Rahim. Kita dapat berkumpul memperingati 10 Muharram dan santunan anak yatim. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akan saya sampaikan. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Ceramah. 4. Santunan anak yatim. 5. Doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu acara ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Majelis Ta'lim Baitur Rahim, yaitu Ibu Hajah Sofia Zainul. Yang terhormat, kami persilahkan. Saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada bapak-bapak yang saya hormati, Bapak DKM yang telah hadir di Masjid Baitur Rahim untuk santunannya, dan RW kita 15, 1 dan RT 2, RT 3 yang saya hormati, dan ibu-ibu semua yang pengurus Majelis Ta'lim, semua yang saya hormati, yang saya sayangi. Alhamdulillah telah terlaksananya santunan yatim ini karena dengan dukungan semua warga kita RW 15 mendukung semua yang telah memberikan santunannya dengan ikhlas ke masing-masing RT. Kita juga sebenarnya tidak bisa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua warga maupun pengurus yang telah membantu kita, yang begitu hebatnya majelis ini yang dengan serentak untuk sehari 2 hari bisa selesai semua karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus DKM kebetulan pada kesempatan ini yang diberi kesempatan adalah saya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing Majelis Ta'lim, Ibu-ibu Majelis Ta'lim Bumur Indah RW 15 yang kami hormati dan yang kami banggakan, serta bapak-bapak yang telah mewakili kami dari warga Bumur Indah, Pak RW, Pak Ujang sebagai wakil kami,
Pak RT 1 dan 2 dan yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita pada hari ini, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati 10 Muharram, yaitu hari kebahagiaan buat anak-anak kita. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita tentang kebenaran, tentang hak, dan tentang mana yang batil. Alhamdulillah, warga kita semua bisa mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Bapak, ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, kami atas nama pengurus DKM Baitur Rahim sebetulnya sudah lama disimpan dalam hati. Kami sangat merasa bangga kepada ibu-ibu, bangga sekali di mana kegiatan ibadah terutama dalam hal perhatian kepada anak yatim sangat besar sekali. Dan kami berharap dan kami mendoakan semoga ibu-ibu tidak patah semangat ya. Terus sebab ini merupakan satu ibadah kita, tabungan kita, dan amanat daripada Rasul kita bahwa apabila kita memperhatikan anak yatim, insya Allah balasannya surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kegiatan ini terlaksana dan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, hanya 1 hari. Ibu-ibu berhasil untuk memperjuangkan jihad di jalan Allah untuk memperhatikan anak-anak kita. Untuk itu kami dari bapak-bapak, dari kaum bapak-bapak kebetulan yang diwakili oleh saya, hanya bisa ikut mendoakan semoga ibu-ibu ke depan semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk memelihara anak-anak kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, ceramah agama oleh ustazah kita Wardatul Ilmiah SPDI MPDI. Yang terhormat kami persilahkan Ketua DKM Pak Ahyat yang saya cintai karena Allah, Bapak dan Ibu RW yang juga kita cintai bersama, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Bapak DKM dan Wakil DKM juga sehat selalu. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Dan satu hal, tetap istiqomah memimpin dan membina rakyat Bungur Indah RW 15. Bapak Ibu RT 1, RT 1, RT 2, RT 3 yang setiap hari Sabtu bawa jejaburan, kita doakan mudah-mudahan selalu berkah rezekinya, amin. Amin. Bapak-bapak kesepuhan dari warga Bungur Indah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Baitur Rahim yang saya cintai karena Allah, wabil khusus di pojok sebelah sana ada suami tercinta yang selalu menemani siang dan malam dan kemanapun saya pergi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, amin. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah hari ini kita berkumpul di masjid. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan kita harus bersyukur, kenapa? Karena Allah berikan kita kesehatan, dan nikmat sehat itu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bukan hanya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Allah bisnis kita lancar. Enggak cukup sampai situ. Syukur itu harus diiringi
dengan bukti nyata. Apa namanya? Implementasi atau praktek langsung. Nah, harus dengan praktek langsung. Kalau ibu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah saja, maka syukur ini kemudian tidak lengkap. Syukur itu harus diiringi dengan praktek nyata, dengan cara, dan hari ini alhamdulillah saya senang sekali. Artinya warga Bungur Indah kompak, warga Bungur Indah paham. Berarti pengajiannya berarti pengajian setiap hari Sabtu diamalkan. Buktinya mana? Tuh, santunan anak yatim terselenggara melalui majelis taklim dan DKM. Masya Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat ini. Sholawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah spesialkan. Apa 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 berturut-turut, mutawaliyat. Yang 1 berpisah sendiri. Apa namanya? Rajab. Sekarang kita bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram identik disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sekarang yang akan saya bahas adalah apa yang kita lakukan di bulan Muharram. 1. Puasa. Kapan puasanya, Bu? Tanggal 9, tanggal 10. Kapan? Minggu, hari Ahad, hari Senin. Kenapa 2 hari? Untuk membedakan dengan bangsa Yahudi, kaum Nasrani. Yang kita lakukan, yang kita isi di bulan Muharram, yang pertama adalah puasa. Untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi dalam memperingati bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 atau disebut dengan Asyura, kita tambahkan 1 hari sebelumnya. Apa kata Allah dengan puasa Muharram? Apa pahalanya kemarin? Yukafirus sanatal madiyah. Kita puasanya sehari, kita bedakan selisih menjadi 2 hari, pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Masya Allah. Enak apa enak, Bu? Enak banget. Enak banget, Masya Allah. Itu amalan yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Muharram. Jadi nanti besok puasa. Nawaitu shauma ghadin liyaumi Muharram atau sunnatan lillahi ta'ala. Ustaz masih punya qada puasa. Nawaitu shauma ghadin qada'i Ramadana sanatal madi. Niatnya cukup 1, pahalanya dapat 2. Enak? Yang kedua, apa yang kita lakukan di bulan Muharram? Perbanyak istighfar. Ada apa di bulan Muharram? Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, cita-citanya masuk surga. Masya Allah. Apa itu, Bu? Bisa banyak cara kita berlomba-lomba menuju ke dalam surga.
haji. Itu salah satu caranya. Santunan yatim, itu salah satu caranya, nanti kita bahas. Ya. Dan jadi Nabi Adam itu, Bu, diterima taubatnya oleh Allah setelah melakukan satu kesalahan dengan beristighfar. Dan istighfarnya Nabi Adam itu saking indahnya diabadikan dalam Al-Quran. Gimana istighfarnya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah, dosanya satu tapi cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Adam dari surga. Itu dalil kenapa kita harus perbanyak membaca istighfar. Selain Nabi Adam, juga kemarin saya kisahkan tentang Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan nun. Oleh ikan apa? Nun. Masya Allah. Nabi Yunus dimakan ikan nun. Di dalam kegelapan itulah Nabi Yunus kemudian sadar, ya Allah, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus sadar dan beristighfar. Istighfarnya pun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Dua dalil itu, Bu, kalau ibadah harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, mardudatun latuk balu, tertolak, tidak diterima. Puasa ada dalilnya. Kemarin kita sudah bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua istighfar, juga ada dasar hukumnya. Kisahnya dari dua nabi tadi. Jadi bulan Muharram itu, Bu, selain dua nabi yang saya ceritakan ini, itu masih banyak lagi. Jadi setelah kita berpuasa, amalan selanjutnya yang harus kita perbanyak selama bulan Muharram itu adalah istighfar. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang harus kita lakukan selama bulan Muharram adalah perbanyak sedekah. Perbanyak apa, Bu? Sedekah. Bu, ibu duduk di masjid sekarang, itu pahalanya beda dengan duduk di masjid bulan yang akan datang. Beda. Ibu sholat duha sekarang, itu pahalanya beda dengan sholat duha bulan depan. Bulan depan bulan apa? Bulan Safar. Beda. Sama apa beda pahalanya? Beda. Ibu sedekah sekarang dengan sedekah bulan Safar sama atau beda? Beda. Maka bulan Muharram adalah bulan bagaimana kita terus melipat gandakan pahala. Di antaranya adalah sedekah. Sedekah di bulan Muharram afdolnya diberikan kepada anak yatim. Berbicara tentang anak yatim, Allah itu sangat wanti-wanti, Bu, terhadap anak yatim. Ayatnya sangat familiar, tapi kadang kita tidak paham maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Bu, dari segi bahasa, ara'aita itu kalimat tanya. Tahukah kamu? Begitu kan? Tahukah kamu? Tapi Ibu, Bapak, ara'aita di sini adalah kalimat istifham. Kalimat apa? Istifham. Yang tidak butuh jawaban. Nanya, Allah nanya tapi kagak perlu jawaban. Maknanya apa? Lagi ngasih
sini Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang melalaikan din? Din itu bisa agama, din itu bisa maknanya hari pembalasan. Ayat ini sedang menggambarkan kepada kita bahwa orang yang mengingkari terhadap agama, orang yang mengingkari terhadap hari kiamat adalah mereka yang menghardik anak yatim. Yadukul yatim. Bu, yaduku itu artinya membentak. Pak, yaduku itu artinya membentak. Tapi apakah artinya hanya membentak? Sehingga anak yatim kalaupun nakal kita diamkan saja? Tidak. Kata yaduku itu setidaknya memiliki 4 makna. Ada 4 makna yang harus kita pahami dari kalimat yadukul yatim. Sebelum 4 makna ini saya sampaikan Bu, yadukul yatim itu yang disebutkan adalah yatimnya. Tetapi dia mengacu kepada seluruh anggota yang ada di dalamnya yatim. Termasuk siapa? Ibunya. Masya Allah. Kita tidak boleh mencibir, menghardik anak yatim beserta ibunya. Kenapa Bu? Ini hati-hati. Kita sayang sama anak yatim tapi ke ibunya nyibir. Sayang sama anak yatim ke ibunya kagak sayang. Lembut sama anak yatim ke ibunya kasar. Makna yatumul yatim di sana dia secara eksplisit memang hanya ngomong yatim. Tetapi dalam kaidah tafsir di sana yang disebutkan yatim termasuk di dalamnya adalah ibunya. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai hanya sayang kepada anaknya, tapi kepada ibunya bersikap kasar. Kenapa? Karena tidak ada satu orang perempuan pun yang mau ditinggal oleh suaminya. Sepakat? Gak ada. Coba tanya sama tetangga ibu yang ditinggalkan sama suaminya. Ada gak yang dia cita-citanya ditinggal sama suami? Gak ada Bu. Kalaupun dia mau meminta kepada Allah, dia ingin membesarkan dan membiayai anaknya berdua dengan suaminya. Betul? Makanya ayat ini sudah mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali menyakiti anak yatim dan ibunya. Jadi kalau nanti anak yatimnya disantunin, ibunya dikasih juga. Cocok? Nanti tahun depan. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena memang ibu itu wali. Kalau wali yatim memang tidak boleh memakan harta anak yatim. Tahun depan nanti perlu dipikirkan. Ada santunan yatim, ada santunan juga untuk wali yatim. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita dipenuhi keberkahan Allah. Tidak boleh juga menghardik ibu dari anak yatim karena si ibu sudah berjibaku. Capek seorang diri menafkahi anaknya. Kita tidak pernah tahu bagaimana lelahnya ibu berperan menjadi seorang ibu sekaligus juga berperan menjadi seorang ayah. Idealnya kan ayah dan ibu berdampingan. Ibu itu penuh dengan kasih sayang. Kata anak-anak saya kalau minta apa-apa mending ke Umi. Kenapa? Semuanya boleh. Kenapa? Karena perempuan, ibu itu penuh dengan kasih sayang. Tapi ada proses ketegasan. Siapa yang memberikan ketegasan? Ayah. Ibu yang ditinggalkan suaminya, dia harus mampu berperan sebagai seorang ibu, mampu juga berperan sebagai seorang ayah. Sayang sama anak yatim, harus juga sayang sama ibunya. Tanya tuh ibu-ibu yang sudah membesarkan anaknya seorang diri, berat Bu. Maka kita pelajarannya apa? Pesan moralnya apa? Jangan pernah mencibir orang lain.
Karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah pakai ukuran sepatunya, enggak. Kita tidak pernah tahu bagaimana susahnya dia mengurus anak seorang diri. Masya Allah. Jadi Bu, yadukul yatim maknanya adalah jangan sekali-kali kita menghardik, membentak anak yatim juga ibunya. Apakah makna yadukul juga itu hanya apa namanya itu? Membentak anak yatim? Tidak. Makna yang pertama adalah Bu, yadukul itu maknanya jangan menyusahkan anak yatim. Contohnya gimana? Dikasih santunan hari ini. Hari ini dikasih santunan kan? Kata ibunya, "Nong, buat modal usaha dulu ya." Maaf nih, tapi saya harus jelas. "Nong, buat modal usaha dulu ya." Kata siapa? Orang tuanya. Kata orang tuanya. Ini perhatian untuk para orang tua yang mendapatkan uang yatim dari anak-anaknya. Buat ibu modal usaha ya Nong, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Menyusahkan ini namanya. Kenapa nggak boleh? Orang usaha itu ada rugi, ada untung. Iya kalau untung, kalau rugi uang anak yatim yang kemudian menjadi sasaran, nggak boleh. Menyusahkan itu seperti itu contoh. Walaupun niat ibu baik, tapi itu tidak perlu dilakukan. Nggak perlu. Kasih dia untuk keperluan sekolah. Kenapa? Karena kalau dalam usaha selain untung dan rugi juga biasanya ada faktor penundaan. Mama pengen beli buku paket, pengen beli buku sekolah. Ntar Sina lumayan uangnya buat modal dulu, besok lagi ya. Besok lagi, ujung-ujungnya anaknya bosen. Ini namanya menyusahkan. Ya duku arti yang pertama adalah menyusahkan. Gak boleh. Kita ini boleh mengelola untuk keperluan yatim, tapi tidak boleh menyusahkan. Paham ya Bu ya? Yang kedua, makna yadumu itu adalah menzolimi haknya. Gimana menzolimi haknya itu? Mengambil haknya. Ustaz, sayanya nggak punya, butuh buat makan bersama. Apa kata Allah? Boleh dimakan bersama, sama seperti yang dimakan sama anak yatim. Kalau anak yatimnya makannya telur satu, ibunya makannya telurnya satu. Kalau anak yatimnya makannya kerupuknya satu, ibunya jangan 5 kerupuknya. Itu namanya bil ma'ruf. Ya, boleh ibu makan kalau memang misalkan ibu tidak punya, ibu miskin, makannya dari situ, boleh ibu makan seala kadarnya. Yang bagus yang mana? Dikelola, disimpan, buka rekening atas nama yatim. Itu yang bagus. Tapi kalau daruratnya memang ibu nggak punya, boleh nggak dimakan? Boleh. Bil ma'ruf, seala kadarnya. Ya Bu ya. Kenapa? Kita khawatir termasuk kategori orang-orang yang menzolimi anak yatim. Yadukul yatim makna yang kedua adalah menzolimi. Yang ketiga maknanya adalah tidak memberikan kelayakan kepada si yatim, baik makannya, sandangnya maupun tempat tinggalnya. Insya Allah. Ini kan kalau anak yatim itu biasa suka dikasih santunan ya Bu ya. Ini saya berpesan kepada wali-walinya yatim, berikan haknya sepenuhnya. Berikan haknya sepenuhnya. Jadi jangan suka dicutak-cutak, gak usah dicutak-cutak. Makanya kenapa tadi saya bilang harusnya juga ada santunan buat ibu-ibu yatimnya, supaya nanti ibu-ibu yatim tidak sampai memakan dari harta anak yatim. Yang terakhir
tidak berbuat baik kepada anak yatim. Jadi ya dulu itu bukan hanya membentak, Bu. Tidak berbuat baik kepada anak yatim ini urusan siapa? Urusan masyarakat, urusan Pak RW, urusan Pak RT, urusan Pak DKM, urusan seluruh warga Bungur Indah. Kenapa tidak berbuat baik kepada anak yatim? Itu urusan semuanya. Karena ketika anak yatim kelaparan, yang dosa seluruh warga Bungur. Makanya saya apresiasi banget nih sama pengurus majelis taklim sama DKM. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita tidak termasuk kepada orang-orang yang yadukul yatim. Masya Allah. Jadi Ibu, setelah pengajian ini, ketika Ibu mendapati anak yatim, itu maknanya bukan hanya membentak. Kalau nanti dia nakal, tanda kutip, Ibu biarkan saja, Ibu biarkan dia akan semakin nakal. Membentak dia bukan untuk menyakiti dirinya, tapi membentak anak yatim tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan. Coba Bu, maaf. Kalau misalkan kita diamkan saja anak yatim dengan kenakalannya, apakah ini sayang? Tidak. Sayang itu bukan berarti membiarkannya. Sayang itu artinya Ibu kasih duit yang banyak sama anak yatim Muharrami. Nanti dibagi, setelah itu diarahkan. Itu namanya sayang. Pengen masuk surga? Ada 5 keutamaan ketika kita menyantuni anak yatim. Pertama, dijamin masuk surga. Amin. Pengen masuk surga? Udah ngasih yatim belum? Udah. Masya Allah. Ya, ngasih anak yatim itu adalah jalan menuju ke surga. Tadi kan saya bilang Nabi Adam dosanya 1, cukup bagi Allah untuk mengeluarkan dia dari surga. Kita dosanya banyak, cita-cita masuk surga. Caranya tuh yang pertama, ngasih kepada anak yatim. Kata baginda Rasul, barang siapa yang memberikan nafkahnya kepada anak yatim, makan minumnya anak yatim, dia menjamin si anak yatim itu selama dia tidak melakukan dosa besar yang tidak diampuni, syirik, maka surga tempat kembalinya. Masya Allah. Mudah-mudahan warga Bungur Indah nanti reuni di surga. Amin. Ya, karena hari ini menjadi saksi bagaimana amal soleh kita dipraktikkan di masjid yang penuh berkah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama itu adalah dijamin masuk surga. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi 'aunil 'abdi. Allah itu ada dalam pertolongan hambanya. Maka nal 'abdu fi 'auni akhihi. Selama kita berada dalam pertolongan orang lain. Kamus, Bu, kamus. Kalau Ibu pengen ditolong, maka harus nolong. Kalau Ibu pengen dijamin sama Allah, maka Ibu harus menjamin bagaimana hajatnya si yatim. Jadi masalah yatim itu bukan masalah sepele dan pahalanya besar sekali. Orang yang nyantumin anak yatim dengan yang menjadi panitia itu double pahalanya. Amin. Double. Alah itu mah bisa-bisanya Ustaz aja ngalem-ngalem. Enggak. Kemarin kita baca hadisnya, ya kan? Barang siapa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun ka ajri fa'ilihi. Ibu gak jadi panitia, contoh. Ibu ngasih 1 juta ke Bajidora. Contoh. Nitip ya Bajidora menyampaikan kepada panitia yang lain secara cash utuh 1 juta. Pahalanya sama ngalir, Bu.
Walaupun misalkan maaf dari panitia ada yang nggak punya misalkan, ngasihnya cuma 100.000. Ketika mengelola dengan betul uang 1 juta yang dititipkan kepada ibu, pahalanya sama 1 juta. Kemarin kan bab amanah kita sudah ajar. Yang penting ikhlas. Yang penting jangan gerutu. Yang penting jangan ribut. Jadi kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah yang kedua. Kenapa ibu menyampaikan atau memberikan santunan anak yatim? Persis karena ibu pengen masuk surga. Kenapa ibu ngasih santunan anak yatim? Karena persis bapak sama ibu pengen dibantu ditolong sama Allah. Bu, para sahabat itu punya tradisi yang lucu, yang unik Pak. Sahabat Nabi itu punya tradisi yang unik. Jadi kalau mereka pengen doanya diijabah sama Allah, mereka itu mendoakan temennya. Contoh, kata Kang Ujang pengen punya mobil, ya kan? Bapak RW pengen punya mobil. Yang didoakan Kang Ujang, contoh, ya Allah mudah-mudahan Kang Ujang untuk mobil baru. Padahal yang pengen mobil siapa? Yang didoain siapa? Kang Ujang. Contoh, para sahabat seperti itu. Itu yang dilakukan para sahabat. Masya Allah. Ini kemarin kita bahas karir ya. Jadi kamusnya sama. Kalau kita pengen dibantu sama Allah, sok bantu kepada anak yatim. Irhamu man fil ard. Sayangi yang di atas bumi. Yarhamukum fis sama. Allah akan mengasihi kita. Masya Allah. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga adalah terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga apa Bu? Terhindar dari siksaan api neraka. Masya Allah. Barang siapa yang mengasihi anak yatim, lemah lembut perkataannya terhadap anak yatim, maka neraka haram baginya. Sedekah itu adalah cara kita untuk berlindung dari api neraka. Kata baginda Rasul, wattaqun nar, takutlah kamu dengan api neraka. Walau bisodaqatin bitamrin, walaupun sedekah hanya dengan sepotong kurma. Atau kau mau sedekahnya kepada anak yatim 5 juta, Masya Allah. Ya, ini akan menghindarkan kita dari siksaan api neraka. Kemudian fadilah yang keempat ketika kita menyantuni anak yatim adalah kita akan di surganya dekat dengan baginda Rasul. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang eman sama anak yatim, yang peduli sama anak yatim, nanti di surganya kayak gini nih Bu. Deket apa dekat? Deket banget, Masya Allah. Makanya Bu, itu fadilahnya umat baginda Rasul. Walaupun dosa kita seabrek, banyak dosa kita, banyak cara untuk menuju surga. Salah satunya adalah memberikan santunan kepada anak yatim. Berbahagialah ibu yang diberikan kelapangan rezeki. Ibu harus bahagia. Pengumuman kebahagiaan itu adalah dengan cara menginfakkan ke anak yatim. Ini waktu. Sekarang waktunya. Jadi menyantuni anak yatim itu nanti kita di surganya rendengan sama baginda Rasul. Rasulullah itu sampai menunjukkan jarinya dan agak merenggang-renggang kan begini, agak merenggang dikit begini. Dalam hadisnya begitu. Artinya kita ini sangat dekat dengan baginda Rasul. Kalau sudah kita dekat dengan baginda Rasul, jangankan urusan dunia, urusan akhirat sudah dijamin oleh Allah. Cita-cita masuk surga kan Bu? Pengen dekat sama Rasul? Itu cara.
hadisnya sahih. Fadilah yang keempat, ketika kita menyantuni anak yatim, kita akan berdekatan di surga dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa itu? Yang terakhir, fadilah yang kelima, ketika kita menyantuni anak yatim, kata Allah, bukan kata baginda Rasul lagi, kata Allah, kita termasuk muttaqun, mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Cek dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kebaikan itu adalah ketika kita menafkahkan harta kita kepada fakir, miskin, anak yatim, ibnu sabil dan sabilillah. Faulaika humul muttaqun. Ayatnya panjang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Singkatnya, orang yang menafkahkan hartanya kepada anak yatim, maka dia akan mendapatkan predikat takwa. Jadi bukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Ketika dosa banyak bergelimangan dalam diri kita, cita-citanya masuk surga, banyak jalan menuju neraka. Ketika kita berdosa mendekat kepada Allah, Allah akan berlari kepada kita. Masya Allah, pintu magfirahnya Allah itu dari masyrik sampai maghrib. Salah satu cara yang paling cepat adalah majelis ilmu, hadir, nyantuni anak yatim, berbuat baik. Paham Bu? Masya Allah, itu adalah fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita nanti menyantuni anak yatim. Masya Allah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam agenda ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Illal taufiq amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya semoga bermanfaat untuk bekal kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Santunan anak yatim yang akan dipimpin oleh koordinator humas yaitu Ibu Hajah Baik Sudrajat. Yang terhormat saya persilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketua DKM yang kami hormati beserta jajarannya, Bapak Haji Ahyat Antawijaya, Ketua RW 15 Bungur Indah yang saya hormati Bapak Haji Zeul Arifin beserta jajarannya, Ketua RT 01, 02, 03 yang saya hormati, Ibu Gubernur Majlis Taklim Baitur beserta jajarannya yang saya hormati, yang saya cintai, yang terhormat, yang kami cintai, yang kami hormati, Ibu Ustazah beserta keluarga. Terima kasih atas kedatangannya. Tidak bosan-bosan memberi ilmu ke kami. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kami. Amin. Hadirin undangan yang saya hormati, tiada kata patut yang kita ungkapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita para pengguna sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, setelah kita semua mendengarkan arahan dan sambutan tadi, maka tibalah acara penyerahan santunan kepada anak kita. Karena hari ini hari sekolah ya Ibu ya, jadi anak-anak kita tidak bisa kumpul bersama kita karena anak-anak kita masih pada
yang besar mungkin ini mewakili ya Bu ya. Tapi yang lainnya masih di sekolah yang sudah tidak semua diwakili. Daftar anak-anak yang mendapat santunan 10 Muharram 1444 Hijriah 20 anak. Jumlahnya keseluruhannya 20. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi ya Bu ya. Selamat adik-adik itu yang perwakilan mohon ke depan saya. Ibu-ibu para majelis taklim, ibu salam rumah tangga, ayo bangun ibu-ibu, dilanjut ibu-ibu semua, ibu-ibu semua yang hadir, ayo ke depan, tangga, ibu-ibu, ayo ibu-ibu tangga ke anak yatim ibu semua.
Terima kasih. Ibu-ibu. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelum doa dimulai, kita hadiahkan dulu kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah tiada, kemudian bapak-bapak anak yatim dan juga ibu-ibu bapak-bapak ibu majelis taklim. Al-hadiyah min kulli hadiyatin salihah min majlis surat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alam lakal hamdu ya ma'bud hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yurafi ni'amahu wa yukabdu madida ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aswal mayat min jamil khairat fil hayti wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadar hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu anha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa anfa'na al-azab. Allahumma sallimna min aqdil dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma iftah 'alaina abwaab al-khair wa al-barakah wa ni'mah wa rizqi wa quwwati wa sihhati wa salamah wal jannah. Allahumma ahya kulli baladina wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Sebagai panitia, tak lupa kami mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf kepada para hadirin atas segala kekurangan dalam pelaksanaan santunan. Mari kita sama-sama tutup acara dengan membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.